Oke guys, ini video ke-6. Harapan saya ini video terakhir dari topik ini ya. Oke, tadi terakhir kita bahas ini toh. Balok AB ada beban P di tengah. Tapi ya, karena ada beban P di tengah berarti ada dua persamaan momen yang kita punya. Ya, ada dua persamaan momen antara A dan C dan antara C dan P. Nah, ketika akhirnya kita substitusi di sini, kita punya 4 nilai konstan C1, C2, C3, C4. Dan untuk menyelesaikannya kita butuh 4 persamaan. Ya, 2 bagian 2M 4C. Ya, setiap kali ada beban, perubahan beban, bagian yang baru. Demikian juga kalau EI-nya berubah, itu berarti bagian yang baru. Ya, oke. Nah, beruntung ada satu babak namanya Macaulay yang mengintroduksi yang disebut step function. Dia yang menolong kita supaya tidak perlu lagi harus menyelesaikan 4C, 6C, 8C, dan seterusnya. Dia mengintroduksi step function. Dengan step function ini kita cukup hanya menyelesaikan 2C. Artinya apa? Kenapa hanya 2C? Karena hanya satu momen. Bagaimana bisa satu momen? Kalau ada dua bagian seperti ini, bisa. Tapi ada triknya. Ya, ada triknya. Gampang caranya ini. Ya. Jadi Macaulay step function ini hanya bisa ketika EI-nya konstan. Ini hanya berlaku kalau EI-nya konstan. Oke, kita mulai. Nah, di step function ini X betul tetap dari sini A, tetapi X diminta untuk diambil di segmen yang paling ujung kanan. Ya, nggak boleh diambil di sini X-nya. X harus ditetapkan di segmen yang paling ujung. Oke, berarti X saya ini adalah X saya. X potongan untuk X ini harus diambil di segmen paling ujung. Oke, sekarang M-nya berapa? M adalah P per 2 X min P ini X min L per 2. Nah, ini kemarin kita sudah hitung. P X per 2 minus plus P L per 2. Ini adalah M-nya. Pertanyaannya, ya, benar enggak ini? Atau sampai di sini aja? Sampai di sini aja. Oke, kita cek. Ketika di titik B, ketika X-nya sama dengan L, L berarti ini X-nya sama dengan L. X-nya sama dengan L akan dapat momen sama dengan 0. Tapi ketika di titik A, ketika X sama dengan 0, saya akan dapat momennya adalah PL per 2. Ini tidak benar lagi. Karena momen di A mestinya 0. Jadi persamaan ini, wah berarti tidak benar dong ini, tidak bisa berlaku. Bisa. Ada satu trik kecil. Gimana? Trik yang diintroduksi oleh Macaulay adalah kurungnya tidak boleh kurung biasa, tapi pakai kurung kotak. Kurung kotak. Nah, ada perjanjiannya. Kalau nilai di dalam kurung kotak ini lebih kecil atau sama dengan 0, harus diambil sama dengan 0. Atau gini aja. Kalau nilainya lebih kecil dari 0, harus diambil sama dengan 0. Gampang ya? Oke, let's check.
Saya mau hitung M di A. Berarti M di A adalah ketika X-nya 0. X-nya 0. Ini 0 minus L per 2. Minus L per 2. Berarti lebih kecil 0. Harus diambil sama dengan 0. Nah, sekarang hasilnya benar. Hasilnya sudah benar. Ketika nilai di dalam kurung ini negatif atau lebih kecil dari 0, harus diambil sama dengan 0. Ya, oke. Nah, itu yang pertama. Harus pakai kurung kotak. Dan perjanjiannya kalau nilai di negatif atau kurang dari 0, harus diambil sama dengan 0. Sekarang tinggal disubstitusi. Persamaan ini berlaku untuk A sampai B. Hanya satu. Berarti gampang tuh ya. EI turunan kedua Y terhadap X adalah PX per 2 minus P. Tolong selalu pakai kurung kotak. Karena itu saya pakai merah supaya nggak lupa. Ya, X min L per 2. Pakai merah supaya tidak lupa. Ingat, kurung kotak perjanjiannya kalau harga di dalam kurung kotak negatif harus diisi 0. Oke, nah saya harus integrasi satu kali. Ini jadi PX kuadrat per 2 min. Nah, gimana mengintegrasi ini? Ini harus kita perlakukan sama seperti ini ketika saya mau mengintegrasikan ini. Ya. Jadi ada di slide saya. Bentar, itu yang halaman ada di slide saya. Ada sedikit trik di sini. Ketika saya mengintegrasikan ini, ya, saya tidak boleh mengganggu apa yang ada di dalam kurung ini. Ya, ketika ini saya integrasikan menjadi f(x) pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Yang di dalam kurung ini sendiri saya tidak boleh rubah. Ya. Oke, saya tidak boleh rubah. Jadi kalau saya integrasikan ini, ya, ini pangkat n akan menjadi n plus 1 dibagi n plus 1. Tapi yang di dalam kurung tidak boleh dirubah. Itu yang disebut step function. Jadi yang ini gimana? Jadi P, yang ini tidak boleh dirubah. Ini tidak boleh dirubah. Ini tadi pangkat 1. Diintegrasikan jadi pangkat 2. Betul ya? Pangkat 2 berarti dibagi 2 plus C 1. Oke, turun integralkan satu kali lagi. PX pangkat 3 per 6 min P. Nah, ininya 2 menjadi 3, ini jadi 6. Ininya sendiri tidak boleh dirubah yang di dalam kurung. Tetap X per plus C1X plus C2. Nah, ada C1, C2. Gampang toh? Ada dua kondisi batas. Di sini 0, ketika X 0, Y-nya 0. Ketika X-nya L, Y-nya sama dengan 0. C1, C2 dengan mudah dapat dicari, ya. Lalu tinggal disubstitusi aja nilainya. Kalau mau cari delta C X-nya sama dengan L per 2.
Ketika nilai di sini negatif, boleh diisi 0. Hanya satu persamaan, berarti gampang. Ya.